Apa yang terjadi ketika seorang sahabat Nabi mengikatkan kain merah di kepalanya, bukan sebagai hiasan, tapi sebagai tanda bahwa ia siap pulang tanpa kembali. Hari itu, di bawah terik matahari yang membakar pasir Uhud, seorang lelaki berjalan dengan langkah berirama, angkuh, dan tanpa hasa gentar. Ikat kepala merahnya berkibar tertiup angin. Orang-orang tahu, itu bukan sekedar kain, itu adalah janji kematian. Pasir panas bergetar di bawah telapak kakinya. Debu tipis melayang, seolah ikut menyaksikan sebuah keputusan yang tak bisa ditarik kembali. Di antara ribuan pasukan, ia tampil berbeda, bukan karena jumlah, bukan karena teriakan, tapi karena ketenangan yang aneh, ketenangan seseorang yang telah berdamai dengan takdirnya. Tatapannya lurus ke depan, bukan mencari selamat, tapi mencari ridho. Setiap langkahnya seperti mengetuk jantung medan perang, mengirim pesan kepada kawan dan lawan, hari ini bukan tentang hidup atau mati, tapi tentang membuktikan cinta dan kesetiaan. Para sahabat mengenal tanda itu. Jika kain merah telah terikat, maka tak ada kata mundur, tak ada ruang ragu, yang ada hanya satu arah, maju hingga pedang bengkok atau tubuh rebah. Dialah Abu Dujana. Dan inilah kisah ketika keberanian berubah menjadi legenda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cakis yang dirahmati Allah, semoga hari ini hati kita dalam keadaan tenang, iman kita semakin kuat, dan langkah kita selalu berada di jalan yang diridhoinya. Selamat datang kembali di channel Cakis, tempat di mana kita tidak sekadar mendengar cerita, tetapi menyelami denyut keberanian, merasakan getar pengorbanan, dan mengambil pelajaran dari kehidupan para sahabat Nabi yang luar biasa. Di channel ini, kita tidak hanya membahas sejarah, kita menghidupkannya. Kita mencoba membayangkan bagaimana rasanya berdiri di tengah debu peperangan, bagaimana rasanya memilih iman di atas keselamatan diri, dan bagaimana cinta kepada Rasulullah SAW mampu mengalahkan rasa takut paling dalam. Hari ini, kita akan menyaksikan satu momen yang sangat kuat dalam sejarah Islam. Sebuah momen yang mungkin hanya berlangsung beberapa detik, tetapi dampaknya menggema hingga berabad-abad kemudian. Sebuah momen ketika sehelai kain merah berubah menjadi simbol keberanian, kesetiaan, dan pengorbanan tertinggi. Tapi sebelum kita masuk ke kisahnya, tuliskan di kolom komentar, sahabat Cakis menyimak dari kota mana hari ini, dari Karawang, Jakarta, Surabaya, atau mungkin dari luar negeri. Insya Allah kami doakan, semoga Allah menjaga kota kalian dari segala musibah, melapangkan rezeki kalian, menguatkan iman keluarga kalian, dan menjadikan kita semua termasuk golongan yang mencintai Rasulnya dengan tulus. Amin ya Rabbal Alamin. Dan bagi sahabat Cakis yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe sekarang juga, dan aktifkan lonceng notifikasi. Karena setiap kisah di channel ini bukan hanya untuk didengar, tapi untuk direnungkan dan diamalkan. Dukungan kalian adalah semangat kami untuk terus menghadirkan cerita-cerita penuh hikmah dan inspirasi. Sekarang, mari kita kembali ke sebuah pagi yang panas di kaki Gunung Uhud, ketika seorang lelaki berdiri, mengangkat kain merahnya, dan memilih untuk tidak pernah mundur. Hari itu menjelang perang Uhud. Rasulullah SAW mengangkat sebuah pedang dan bersabda, "Siapa yang mau mengambil pedang ini dengan haknya?" Suasana mendadak hening. Angin yang berhembus pelan di kaki Gunung Uhud seakan ikut menahan napas. Para sahabat saling memandang. Pedang itu bukan sekedar senjata. Ia adalah amanah. Ia adalah tanggung jawab yang beratnya lebih dari sekedar baja di tangan. Mengambil pedang itu berarti siap menunaikan haknya, bertarung hingga titik darah terakhir. Bukan sekedar mengayunkannya, bukan sekedar gagah di barisan depan, tapi memastikan bahwa pedang itu digunakan untuk membela kebenaran sampai tak lagi mampu digenggam. Beberapa sahabat besar menginginkannya, ada yang berdiri, berharap Rasulullah memberikannya kepada mereka. Di antara barisan itu terdapat para pejuang tangguh, yang namanya telah harum sejak Perang Badar. Namun Rasulullah belum menyerahkannya. Beliau ingin memastikan satu hal, siapa yang benar-benar memahami makna hak pedang itu. Di tengah ketegangan itu, berdirilah seorang lelaki dari kalangan Ansor.
Wajahnya tegas, sorot matanya tajam namun penuh adab. Dialah Abu Dujana. Ia melangkah mendekat, lalu bertanya dengan suara mantap. Ya Rasulullah, apa haknya? Pertanyaan itu bukan lahir dari keraguan, tapi dari kesadaran. Ia ingin memastikan bahwa ia memahami sepenuhnya beban yang akan dipikulnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan kalimat yang sederhana namun menggetarkan jiwa. Engkau menggunakannya hingga bengkok atau engkau gugur. Tak ada janji kemenangan dunia, tak ada jaminan selamat. Yang ada hanya dua kemungkinan. Pedang itu patah oleh kerasnya pertempuran, atau pemiliknya rebah sebagai syahid. Sesaat waktu terasa berhenti. Kata-kata itu menggema di dada setiap sahabat yang hadir. Inilah standar pengorbanan. Inilah ukuran keberanian yang sesungguhnya. Tanpa ragu, Abu Dujana mengulurkan tangan. Tangannya kokoh, tidak gemetar. Di dalam dadanya bukan keberanian kosong yang bergejolak, melainkan keyakinan. Ia tahu hidup dan mati berada di tangan Allah. Jika hari itu adalah hari terakhirnya, maka ia ingin mengakhirinya dalam keadaan paling mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyerahkan pedang itu kepadanya. Baja itu kini berada dalam genggaman seorang lelaki yang siap membayar harganya. Para sahabat memandangnya dengan rasa hormat. Mereka tahu bukan karena ia lebih kuat atau lebih tinggi kedudukannya, tetapi karena ia bersedia memikul konsekuensi yang jelas dan berat. Abu Dujana menerima pedang itu seolah menerima sebuah janji. Janji untuk melindungi Rasulullah. Janji untuk menjaga barisan kaum muslimin. Janji untuk tidak berpaling ketika badai pertempuran menerjang. Langkahnya mundur dari hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun tekadnya justru maju selangkah lebih dekat kepada syahid. Ia menatap bilah pedang itu, memantulkan cahaya matahari pagi. Di sanalah ia melihat bayangan takdirnya, entah sebagai pemenang yang kembali, atau sebagai pejuang yang diusung dalam balutan kain kafan. Hari itu, sebelum satu ayunan pun terjadi, sejarah telah mencatat sebuah keputusan besar. Ketika pedang mencari pemiliknya, dan menemukan seseorang yang siap membayar haknya sepenuhnya. Pedang itu kini berada di tangannya. Baja yang tadi berkilau di genggaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kini terasa hangat dalam genggaman Abu Dujana. Namun sebelum ia melangkah lebih jauh menuju barisan depan, ada satu hal yang selalu ia lakukan ketika perang benar-benar memanggil namanya. Ia merogoh kain di balik pakaiannya, sehelai kain merah. Bukan kain biasa. Bukan sekadar penutup kepala untuk menahan panas matahari. Para sahabat mengenal tanda itu. Mereka pernah melihatnya berkibar di medan Badar. Mereka tahu maknanya. Jika kain merah itu telah terikat di kepala Abu Dujana, maka satu hal pasti, ia telah mengucapkan sumpah dalam diam, tidak akan kembali kecuali dengan kemenangan, atau tidak kembali sama sekali. Perlahan, ia bentangkan kain itu. Angin Uhud menyambutnya, membuat ujungnya bergetar seperti api kecil yang hendak menyala besar. Tangannya bergerak tenang, tidak tergesa, tidak gemetar, seolah setiap lilitan adalah doa, setiap simpul adalah penegasan niat. Di kejauhan, pasukan Quraisy mulai tampak seperti gelombang hitam yang siap menelan. Debu naik membumbung tinggi, suara derap kaki dan ringkih kuda samar-samar terdengar. Medan itu sebentar lagi akan berubah menjadi lautan baja dan darah. Namun di tengah semua itu, ada satu momen hening yang terasa panjang. Abu Dujana menundukkan kepala sejenak sebelum mengikat simpul terakhir. Dalam hatinya, mungkin ia mengingat keluarganya. Mungkin ia teringat wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ia mengulang-ulang ayat-ayat tentang surga yang dijanjikan bagi mereka yang bersabar dan berjuang. Ketika simpul itu terpasang, sesuatu berubah. Wajahnya tetap sama, tapi auranya berbeda. Bahunya tegak, dadanya membusung. Langkahnya mulai berirama, bukan langkah kesombongan,
melainkan langkah seseorang yang telah selesai dengan ketakutannya. Ia berjalan menyusuri barisan kaum muslimin. Beberapa sahabat memandangnya dengan mata yang penuh pengertian. Mereka tahu arti kain merah itu. Mereka tahu, hari ini Abu Dujana tidak sedang bermain-main dengan takdir. Ia sedang menantangnya dalam batas yang Allah izinkan. Langkahnya terukur, mantap, sedikit berayun dengan kebanggaan seorang pejuang. Ada getaran di dalam barisan kaum muslimin. Semangat merambat seperti api yang menjalar di antara jerami kering. Satu orang yang benar-benar siap mati demi Allah bisa menguatkan ratusan hati yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat cara ia berjalan. Dalam keadaan biasa, langkah seperti itu bisa menyerupai kesombongan. Namun, di medan seperti ini, ketika niatnya jelas dan tujuannya lurus, langkah itu menjadi simbol keberanian yang dibenarkan. Kain merah itu kini berkibar jelas di antara pasukan. Musuh pun dapat melihatnya, seolah sebuah pesan tanpa kata. Disinilah aku. Dan memang, Abu Dujana tidak berniat bersembunyi di balik barisan. Ia tidak mencari posisi aman. Ia justru mencari titik paling panas, tempat di mana benturan paling keras akan terjadi. Angin semakin kencang. Debu semakin tebal. Teriakan komando mulai terdengar. Jantung-jantung berdetak lebih cepat. Namun yang paling membuat penasaran bukanlah apakah ia akan bertahan, melainkan sampai di mana batas yang akan ia tempuh. Apakah kain merah itu akan kembali dilepas dengan tangan yang sama? Ataukah ia akan terlepas sendiri ketika tubuhnya rebah di atas pasir Uhud? Hari itu, sebelum pedang pertama diayunkan, sebelum darah pertama tertumpah, satu hal sudah pasti. Abu Dujana telah mengikat bukan hanya kain di kepalanya, tetapi juga hidupnya pada sebuah janji yang tak akan ia hianati. Abu Dujana telah mengikat kain merahnya. Pedang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tergenggam erat di tangan kanannya. Pasir di kaki Gunung Uhud terasa panas di bawah kaki. Debu beterbangan mengikuti setiap langkahnya. Namun tidak ada rasa gentar dalam hatinya. Malah sebaliknya, setiap langkah yang ia ambil terasa seperti dentuman yang menegaskan satu hal. Hari ini, ia bukan sekadar seorang pejuang. Ia adalah perwujudan keberanian yang menantang kematian itu sendiri. Langkahnya berbeda dari langkah sahabat lain. Bukan karena lebih cepat, bukan karena lebih keras, tetapi karena ada ketenangan yang tak tergoyahkan. Ketika langkahnya menyentuh pasir, seolah pasir itu sendiri menunduk, memberi jalan bagi seseorang yang telah berdamai dengan takdirnya. Mata setiap sahabat yang melihatnya ikut terfokus. Hening sejenak. Di antara suara teriakan dan gema persiapan perang, semua orang dapat merasakan aura yang berbeda dari Abu Dujana. Musuh di seberang barisan Quraisy mulai memperhatikan. Dari kejauhan mereka melihat kain merah berkibar di atas kepala seorang lelaki yang berjalan mantap di antara barisan kaum muslimin. Sosok itu seperti bayangan badai yang mendekat. Mereka tidak tahu namanya, tetapi mereka tahu, siapapun yang mengenakan kain merah Abu Dujana, berarti seseorang yang tidak akan mundur. Siap mati, siap menebas, siap memberikan segala yang ia miliki demi membela kebenaran. Langkahnya tidak tergesa-gesa. Ia tidak berlari, ia tidak menerjang tanpa arah. Ada ritme yang misterius dalam setiap gerakannya. Rasanya seperti menonton tarian yang penuh strategi. Setiap langkah sudah dipikirkan, setiap ayunan pedang telah dihitung. Ini bukan sekedar keberanian. Ini adalah disiplin seorang pejuang yang telah melatih hati dan jiwanya untuk satu tujuan. Mempertahankan iman, melindungi Rasulullah, dan membela kaum muslimin. Di sisi lain barisan, beberapa sahabat mulai menyusul langkahnya. Mereka termotivasi oleh kehadiran Abu Dujana. Bukan sekedar karena ia kuat, tetapi karena ia menunjukkan bahwa ketakutan dapat dikalahkan oleh keyakinan yang teguh. Mereka tahu, ketika seorang lelaki seperti Abu Dujana melangkah maju, dunia seakan berhenti sesaat,
dan hanya yang benar-benar berani yang bisa mengikuti langkah itu. Sementara itu, Abu Dujana sendiri tidak melihat siapa yang di depannya. Ia tidak memandang musuh, tidak memandang sahabat, tidak memandang kuda yang menginjak tanah. Ia hanya menatap satu arah, ke medan perang, ke arah di mana segala kehormatan akan diuji, ke titik di mana setiap tindakan akan mencatat nama di dalam sejarah. Ia tahu, setiap langkah yang ia ambil membawa konsekuensi, dan ia siap membayar harga itu. Debu tebal mulai menghalangi pandangan, pedang-pedang mulai beradu di kejauhan, namun langkah Abu Dujana tetap mantap, tidak goyah. Bahkan ketika panah pertama mulai berterbangan di atas kepala, bahkan ketika suara teriakan dan dentingan basi mulai memekakan telinga, ia tetap melangkah. Ia telah memilih jalan ini. Tidak ada jalan mundur. Tidak ada rasa takut yang dapat menembus jiwanya yang telah terselimuti iman. Momen paling menegangkan adalah ketika ia melintasi titik tengah barisan. Semua mata kaum muslimin tertuju padanya. Mereka menahan napas, karena langkah Abu Dujana bukan sekedar langkah manusia biasa. Ada aura keteguhan, ada semangat yang menular. Bahkan di tengah keos pertempuran, setiap orang dapat merasakan bahwa kehadirannya adalah simbol bahwa kemenangan tidak hanya tentang jumlah, tapi tentang keberanian hati. Dan di sisi lain, musuh mulai berbisik-bisik. Siapa lelaki dengan kain merah itu? Mengapa ia berjalan seperti tidak takut mati? Pertanyaan itu berulang-ulang di antara barisan Quraisy. Mereka merasakan ada sesuatu yang berbeda. Bahwa di medan ini, keberanian bukan sekedar jumlah prajurit, bukan sekedar kuda atau panah. Keberanian bisa berdiri sendiri, menantang maut, menembus rasa takut, dan menyalakan semangat di hati orang lain. Abu Dujana melangkah, menembus badai debu dan teriakan perang. Ia tidak lagi sekedar seorang sahabat Nabi. Ia menjadi simbol. Simbol bahwa iman dan keberanian bisa menyatu hingga menciptakan aura yang tak bisa diabaikan, yang bisa menggetarkan pasir Uhud, dan yang bisa membuat lawan dan kawan sama-sama tercengang. Setiap langkahnya membawa rasa penasaran yang tak tertahankan. Apakah ia akan selamat? Apakah kain merah itu akan tetap berkibar hingga perang usai? Ataukah ia akan terlepas ketika tubuhnya rebah di atas pasir? Hanya Allah yang tahu. Dan itulah yang membuat setiap sahabat menahan napas. Setiap musuh bersiap. Dan setiap kita yang menonton merasakan detak jantung yang serasa ikut berjalan di antara barisan. Menyaksikan langkah Abu Dujana yang menggetarkan pasir Uhud. Perang Uhud kini benar-benar pecah. Dentuman pedang, suara jeritan, dan derap langkah kuda bergabung menjadi simfoni kekacauan yang menegangkan. Di tengah badai itu, Abu Dujana melangkah dengan langkah yang telah diwarnai tekad dan keberanian. Pedang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tergenggam erat di tangannya, kini bukan lagi sekedar senjata. Ia menjadi perpanjangan dari jiwa. Nyala keberanian yang siap membelah setiap rintangan. Saat pertama kali ia menghadapi musuh, seolah waktu berhenti sejenak. Tatapan musuh yang penuh angkara terasa membeku ketika pedang Abu Dujana terangkat. Ayunan pertama menebas perisai, memotong angin, dan menghasilkan suara yang menusuk keheningan sejenak. Debu dan pasir berterbangan mengikuti gerakannya, membuat sosoknya tampak seperti bayangan yang menari di antara cahaya matahari yang membakar. Setiap lawan yang mencoba mendekat merasakan energi yang berbeda. Pedang itu tidak hanya menghantam fisik, tapi juga merobek ketakutan di hati mereka. Musuh yang awalnya percaya diri, kini mundur, terkejut oleh keberanian yang tampak mustahil dari seorang manusia biasa. Abu Dujana melangkah di antara mereka, menyerang dengan ritme yang nyaris seperti tarian perang. Serangan, mundur sejenak, memutar, menebas lagi. Namun bukan sekadar ketangkasan yang membuatnya berbeda. Di balik setiap ayunan pedang, ada kesadaran penuh bahwa setiap gerakan harus tepat. Satu kesalahan bisa berarti kematian. Satu detik lengah bisa membuka celah bagi musuh untuk menyerang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau para sahabat lainnya. Disinilah keberanian bertemu disiplin, keberanian yang bukan nekat, melainkan keberanian yang telah ditempa iman dan kecerdikan bertempur. Abu Dujana menebas satu lawan, lalu menepis serangan berikutnya dengan perisai tubuhnya sendiri. Darah dan debu bercampur menjadi kabut tipis di sekelilingnya. Para sahabat yang melihatnya terpukau. Ini bukan sekadar seorang pejuang, tetapi simbol keberanian yang hidup, simbol yang membuat mereka ikut maju, ikut berani, meski jantung mereka berdetak kencang.
Di sisi lain, musuh mulai panik. Mereka tidak memahami kekuatan yang mereka hadapi. Seorang lelaki dengan kain merah di kepala, melangkah di tengah badai perang, seakan menantang takdir. Pedang di tangannya seolah memiliki kehidupan sendiri, menebas siapa saja yang mencoba menghalangi jalannya. Musuh yang mencoba menyerang berulang kali gagal. Tubuh mereka terpental, pedang mereka patah, atau mereka terpaksa mundur karena kekuatan yang tampak lebih besar daripada yang bisa mereka bayangkan. Saat peperangan mencapai puncaknya, Abu Dujana menemukan dirinya dikelilingi beberapa musuh sekaligus. Mereka mencoba menekannya dari semua sisi, berharap ketakutan akan muncul. Namun langkahnya tetap mantap. Ayunan pedangnya tak pernah salah. Setiap tebasan tepat sasaran. Ia menangkis hangan, menyerang balik, dan dalam hitungan detik, musuh yang menyerang berjatuhan satu demi satu. Debu semakin tebal, teriakan semakin keras, dan darah mengalir deras di pasir Uhud. Tapi Abu Dujana tetap tegap. Ia bergerak di antara kawan dan lawan, melindungi sahabat yang terdesak, menebas lawan yang mencoba mendekat pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pedangnya menjadi perpanjangan tekadnya, bajanya menjadi perisai iman, dan setiap gerakan seperti mengatakan satu hal kepada dunia. Keberanian sejati tidak mengenal ragu. Sementara itu, di sisi barisan musuh, ketakutan mulai menyebar. Mereka tidak pernah melihat seorang prajurit bertempur dengan keberanian yang sedemikian rupa. Bukan karena kekuatan fisik semata, tetapi karena keberanian yang berasal dari keyakinan bahwa hidup dan mati berada di tangan Allah. Sosok Abu Dujana dengan kain merah di kepala, kini menjadi legenda dalam hitungan detik. Bayangan yang menebar ketegangan dan hasrat agung sekaligus di medan perang. Saat pedang terakhir ditebas, Abu Dujana berdiri di tengah reruntuhan pertarungan. Debu dan darah menempel di pakaiannya. Kain merah berkibar menandai tekad yang tidak pernah goyah. Ia bukan sekadar pejuang di medan Uhud. Ia adalah simbol bahwa keberanian bisa menjadi seni. Seni yang memadukan iman, keberanian, dan pengorbanan menjadi satu gerakan yang mengguncang jiwa siapapun yang menyaksikannya. Di saat itulah, dunia sejenak terdiam. Pedang beradu baja, tubuh menantang maut, dan keberanian manusia menyatu dengan takdir. Dan bagi siapapun yang menyaksikan momen itu, satu pertanyaan terus terngiang di kepala. Apakah ada manusia lain yang mampu melangkah seperti Abu Dujana di tengah badai, dengan nyali yang seolah tidak mengenal kematian? Disinilah klimaksnya. Bukan hanya pertempuran fisik, tapi pertempuran iman dan keberanian yang akan dikenal sepanjang zaman. Setelah gelombang pertama peperangan meletus, debu dan darah masih beterbangan di medan Uhud. Suara benturan pedang dan teriakan para prajurit telah membuat siapapun yang hadir merasa dunia seperti berputar tanpa kendali. Abu Dujana, dengan kain merah di kepalanya dan pedang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tangannya, tetap berjalan di tengah kekacauan itu. Namun, di tengah serbuan dan ketegangan yang memuncak, ada sesuatu yang membuatnya berhenti sejenak. Sesuatu yang tak ada dalam strategi perang dan tak ada dalam latihan pertempuran sebelumnya. Di antara bayangan musuh yang tercerai-berai, tampak seorang wanita yang sedang memprovokasi pasukan kaum muslimin. Wajahnya penuh kemarahan, gerakannya lincah dan menantang. Sekilas, ia seperti lawan biasa, tapi sesuatu di matanya menunjukkan bahwa ia tidak akan menyerah begitu saja. Abu Dujana menatapnya, dan pedangnya terangkat untuk menebas. Detik itu seolah melambat. Hawa panas, debu, dan suara perang, semuanya memudar di telinganya. Hanya ada dua sosok, ia dan wanita itu. Dan di hati Abu Dujana, tiba-tiba muncul sebuah peringatan lembut. Bukan dari lawan, bukan dari sahabat, tetapi dari nurani yang lebih tinggi. Pedang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah amanah, bukan sekadar alat untuk menumpahkan darah tanpa batas. Tangannya terhenti, pedangnya tidak menebas. Ia menurunkan pedang, menahan semua dorongan amarah dan insting pertempuran yang memuncak. Sekelilingnya tampak kacau. Para sahabat terus bertempur, musuh menyerbu dari segala arah, tapi Abu Dujana seolah menahan waktu. Ia menyadari sesuatu yang luar biasa. Pengorbanan bukan hanya tentang keberanian menghadapi maut, bukan hanya tentang menebas musuh, tetapi juga tentang menjaga kehormatan, membedakan mana yang layak dibela dan mana yang harus dilewati dengan kebijaksanaan. Di tengah pertempuran yang menggetarkan itu, ia mengambil keputusan yang anti klimaks bagi orang lain, menahan pedang yang seharusnya bisa menghancurkan lawan demi prinsip dan moral. Musuh melihatnya berdiri tenang, pedang menurun, wajah tegas tapi tidak menyerang. Mereka heran. Ada sesuatu yang aneh dalam sikapnya, sesuatu yang tidak bisa mereka pahami. Abu Dujana tidak melawan, tidak menyerang, namun tetap berdiri di sana. Kesiapannya untuk mati tetap ada, tapi ia memilih untuk tidak mengambil nyawa yang tidak seharusnya. Para sahabat di sekitarnya melihatnya dengan mata tercengang. Mereka terkejut sekaligus kagum. Di tengah puncak pertempuran, ketika adrenalin memuncak, Abu Dujana memilih momen yang tenang, memilih untuk menunjukkan bahwa keberanian sejati tidak selalu terlihat dalam ayunan pedang, tetapi juga dalam kemampuan menahan diri. Ia mengajarkan satu pelajaran yang mungkin tidak banyak orang sadari di medan perang. Terkadang, tindakan anti-klimaks bisa menjadi puncak moral yang lebih tinggi daripada kemenangan fisik. Saat ia menurunkan pedang, debu kembali berputar di sekelilingnya. Panah, pedang, dan teriakan perang terus membara di medan Uhud. Namun sosok Abu Dujana tampak seperti oasis kecil ketenangan di tengah badai.
Para sahabat yang menyaksikan mulai memahami, keberanian bukan hanya menantang kematian, tetapi juga menahan diri ketika semua orang berpikir bahwa serangan adalah satu-satunya jawaban. Wanita itu akhirnya mundur, bingung dengan tindakan tak terduga Abu Dujana. Ia tidak menyerang, namun tidak mundur karena ketakutan. Ia mundur karena ada sesuatu dalam tatapan Abu Dujana yang lebih kuat daripada pedang, kesadaran dan pengendalian diri. Disinilah kehebatan sejati seorang pejuang diuji, bukan dalam klimaks darah yang menetes atau teriakan perang yang memekakan telinga, tetapi dalam keputusan bijak yang lahir dari hati yang beriman. Abu Dujana menurunkan pedang sepenuhnya dan melangkah lagi, kembali menyatu dengan barisan, tapi aura yang ia bawa telah berbeda. Kini setiap langkahnya bukan sekadar menebas atau menangkis, setiap langkahnya membawa pesan moral yang dalam, pesan yang anti klimaks namun lebih menggetarkan jiwa daripada semua dentuman pedang di medan Uhud. Ia mengingatkan setiap sahabat, setiap musuh yang menatapnya, dan bahkan kita yang menyaksikan kisah ini. Keberanian sejati adalah seni yang menggabungkan iman, pengorbanan, dan kebijaksanaan, bahwa terkadang menahan diri justru lebih heroik daripada menebas lawan. Dan disinilah, di tengah perang yang memuncak, Abu Dujana mengajarkan kita satu hal yang tak lekang oleh waktu. Pengorbanan terbesar bukan selalu terlihat di darah yang tumpah, tetapi di hati yang tetap lurus meski dunia memaksa untuk menyerang. Hari itu menjelang perang Uhud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat sebuah pedang dan bersabda, "Siapa yang mau mengambil pedang ini dengan haknya?" Suasana mendadak hening. Angin yang berhembus pelan di kaki gunung Uhud seakan ikut menahan napas. Para sahabat saling memandang. Pedang itu bukan sekedar senjata. Ia adalah amanah. Ia adalah tanggung jawab yang beratnya lebih dari sekedar baja di tangan. Mengambil pedang itu berarti siap menunaikan haknya, bertarung hingga titik darah terakhir. Bukan sekedar mengayunkannya, bukan sekedar gagah di barisan depan, tapi memastikan bahwa pedang itu digunakan untuk membela kebenaran sampai tak lagi mampu digenggam. Beberapa sahabat besar menginginkannya, ada yang berdiri, berharap Rasulullah memberikannya kepada mereka. Di antara barisan itu terdapat para pejuang tangguh, yang namanya telah harum sejak Perang Badar. Namun Rasulullah belum menyerahkannya. Beliau ingin memastikan satu hal, siapa yang benar-benar memahami makna hak pedang itu. Di tengah ketegangan itu, berdirilah seorang lelaki dari kalangan Ansor. Wajahnya tegas, sorot matanya tajam namun penuh adab. Dialah Abu Dujana. Ia melangkah mendekat, lalu bertanya dengan suara mantap, "Ya Rasulullah, apa haknya?" Pertanyaan itu bukan lahir dari keraguan, tapi dari kesadaran. Ia ingin memastikan bahwa ia memahami sepenuhnya beban yang akan dipikulnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan kalimat yang sederhana namun menggetarkan jiwa. Engkau menggunakannya hingga bengkok atau engkau gugur. Tak ada janji kemenangan dunia, tak ada jaminan selamat. Yang ada hanya dua kemungkinan. Pedang itu patah oleh kerasnya pertempuran, atau pemiliknya rebah sebagai syahid. Sesaat waktu terasa berhenti. Kata-kata itu menggema di dada setiap sahabat yang hadir. Inilah standar pengorbanan. Inilah ukuran keberanian yang sesungguhnya. Tanpa ragu, Abu Dujana mengulurkan tangan. Tangannya kokoh, tidak gemetar. Di dalam dadanya bukan keberanian kosong yang bergejolak, melainkan keyakinan. Ia tahu hidup dan mati berada di tangan Allah. Jika hari itu adalah hari terakhirnya, maka ia ingin mengakhirinya dalam keadaan paling mulia. Rasulullah SAW menyerahkan pedang itu kepadanya. Baja itu kini berada dalam genggaman seorang lelaki yang siap membayar harganya. Para sahabat memandangnya dengan rasa hormat. Mereka tahu bukan karena ia lebih kuat atau lebih tinggi kedudukannya, tetapi karena ia bersedia memikul konsekuensi yang jelas dan berat. Abu Dujana menerima pedang itu seolah menerima sebuah janji. Janji untuk melindungi Rasulullah. Janji untuk menjaga barisan kaum muslimin. Janji untuk tidak berpaling ketika badai pertempuran menerjang. Langkahnya mundur dari hadapan Nabi SAW. Namun tekadnya justru maju selangkah lebih dekat kepada syahid. Ia menatap bilah pedang itu, memantulkan cahaya matahari pagi. Di sanalah ia melihat bayangan takdirnya. Entah sebagai pemenang yang kembali,
atau sebagai pejuang yang diusung dalam balutan kain kafan. Hari itu, sebelum satu ayunan pun terjadi, sejarah telah mencatat sebuah keputusan besar. Ketika pedang mencari pemiliknya dan menemukan seseorang yang siap membayar haknya sepenuhnya. Medan Uhud mulai sepi dari teriakan. Namun jejak darah, debu, dan langkah para pejuang masih terasa di setiap pasir yang hangat. Abu Dujana berdiri di tengah barisan. Kain merahnya kini berlumuran debu dan darah. Pedang di tangannya meneteskan sisa-sisa keringat dan ketegangan perang. Namun, yang paling menonjol bukanlah tubuhnya yang lelah, melainkan aura yang terpancar, keberanian yang melampaui batas manusia biasa, pengorbanan yang menjadi seni sejati seorang mukmin. Bagi Abu Dujana, perang bukan sekadar adu pedang atau pertarungan fisik. Ia adalah panggung di mana iman diuji, keberanian diperlihatkan, dan pengorbanan diukir menjadi legenda. Setiap ayunan pedang yang ia lakukan, setiap langkah yang ia ambil, bukan hanya tentang menyingkirkan musuh, tetapi juga tentang menjaga kehormatan, melindungi yang lemah, dan membuktikan bahwa cinta kepada Rasulullah dan agamanya lebih kuat daripada ketakutan diri sendiri. Para sahabat yang menyaksikannya mulai memahami makna sebenarnya dari kain merah itu. Bukan sekadar tanda siap mati, tapi simbol pengabdian penuh, seni menyeimbangkan keberanian dan kebijaksanaan. Tidak ada riuh sorak-sorai, tidak ada efek dramatis, hanya pengorbanan yang sederhana, murni, dan tak tergoyahkan. Disinilah letak keindahan dan keagungan Abu Dujana. Dalam diamnya, dalam ketenangan yang tetap memancar di tengah badai peperangan, dalam pilihan-pilihan kecil yang menandai seorang pahlawan sejati. Ia menatap ke arah sahabat-sahabatnya yang masih bertarung. Ada rasa tenang yang menular. Mereka merasa diingatkan, keberanian bukan hanya tentang menebas lawan, tetapi tentang bagaimana setiap tindakan, sekecil apapun, bisa menjadi pelajaran, bisa menjadi teladan, bisa menjadi bagian dari cerita yang akan dikenang sepanjang zaman. Sementara musuh mundur, bingung oleh keteguhan yang mereka saksikan, Abu Dujana menurunkan pedangnya perlahan. Ia tidak bersorak, ia tidak menuntut pengakuan, karena ia tahu, pengorbanan sejati tidak membutuhkan tepuk tangan atau sorak-sorai. Ia tahu, setiap tetes darah, setiap langkah, setiap detik yang dihabiskan untuk melindungi dan berani menghadapi maut adalah seni yang abadi. Pada akhirnya, kain merah itu tetap berkibar, bukan hanya sebagai simbol kematian yang siap diterima, tetapi sebagai simbol keberanian, kesetiaan, dan pengorbanan yang menjadi teladan bagi setiap generasi. Abu Dujana telah mengubah medan perang menjadi kelas belajar bagi hati dan jiwa, bahwa keberanian yang sesungguhnya adalah ketika iman, tekad, dan pengorbanan berpadu menjadi satu. Dan disinilah kita belajar sahabat Cakis, pengorbanan bukan hanya tentang klimaks dramatis atau kemenangan yang gemilang. Ia adalah seni menjaga prinsip, melindungi yang lemah, menundukkan ego, dan berdiri teguh dalam iman, bahkan ketika dunia menuntut aksi yang spektakuler. Abu Dujana mengajarkan kita bahwa keberanian terbesar terkadang terlihat paling sederhana, namun meninggalkan jejak yang paling abadi. Sahabat Cakis, dari kisah Abu Dujana kita belajar bahwa keberanian sejati bukan hanya menebas musuh atau mengejar kemenangan, tapi berdiri teguh dalam iman, menahan diri, dan berkorban demi kebaikan yang lebih besar. Setiap langkah, setiap tetes darahnya mengajarkan kita bahwa pengorbanan dan kesetiaan adalah seni yang abadi. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, tuliskan kota kalian di kolom komentar dan doakan sahabat di seluruh penjuru dunia. Jangan lupa klik subscribe channel Cakis dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan kisah epik berikutnya yang penuh inspirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya dan semoga Allah selalu menjaga iman dan keberanian kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.